Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'da amma ba'd. Karena adanya Allah, wujudnya Allah itu akan kekal abadi selama-lamanya sekalian. Ya Allah yang maha agung, yang agung selain Allah, maka tidak ada apa-apa dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata seluruh makhluk-makhluk dari zamannya Nabi Adam hingga akhir zaman kelak semuanya berbuat keburukan kepada Allah, maka itu tak akan sanggup untuk mengurangi keagungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya berbuat kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tak akan sanggup pula untuk menambah keagungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berikan salam. Semoga selalu kita hanturkan di sepanjang waktu kita kepada seorang manusia yang paling mulia di antara sekian banyaknya manusia, kepada seseorang yang dimana jasadnya telah lama terkubur dan tertanam di dalam tanah, akan tetapi namanya senantiasa harum dan agung di atas tanah. Tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi besar kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sebanyak satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan seluruh penduduk langit akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa, sabar berasal dari kata sabar yasbiru yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah, sabar yang menahan diri dalam menghadapi sesuatu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang bersabar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jemaah sekalian, dari ayat ini kita telah mendengarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pahala tanpa batas senantiasa menanti orang-orang bersabar. Maka tak heran jikalau kita mendengarkan kisah-kisah orang mukmin terdahulu, yang dimana cobaan yang mereka hadapi begitu berat, cobaan yang mereka hadapi begitu sulit, akan tetapi mereka tetap sabar dalam menghadapinya, mereka tetap sabar dalam menjalaninya. Karena apa? Karena teringat dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala tentang pahala tanpa batas. Bisa kita mengambil contoh kisah Nabi Nuh, yang dimana Nabi Nuh berdakwah selama 450 tahun lamanya. 450 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, akan tetapi pengikutnya cuma 5 orang sahaja. Nabi Nuh dicaci, dimaki, dihina, akan tetapi Nabi Nuh tetap bersabar. Kisah Masyitah, seorang pelayan Fir'aun yang dicelupkan ke dalam air yang mendidih beserta dengan keluarganya, hanya karena ia dan keluarganya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, sang kekasih Allah, manusia yang paling mulia di antara sekian banyaknya manusia, juga mengalami cobaan sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dihina, sampai-sampai dilempari batu beserta dengan kotoran unta. Akan tetapi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang bersabar, jemaah sekalian. Jemaah sekalian, kesabaran juga meningkatkan derajat kita si Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana satu derajat itu jaraknya bagaikan langit dan bumi. Sehingga wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk melatih kesabaran kita. Karena apa yang kita hadapi saat ini belum ada apa-apa yang dibandingkan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin terdahulu. Jamaah sekalian berbahagia. Jikalau ada di antara kita yang mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan suatu musibah kepada saya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah kepada saya? Ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semua itu kepada hambanya. Karena itu adalah bukti cintanya Allah kepada hambanya, bukti kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa hambanya yang tetap istiqomah, siapa hambanya yang tetap setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusibbu minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji jamaah sekalian. Oleh karena itu, janganlah kita ragu dari janji Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ragu dari janjinya Allah Subhanahu wa taala, karena janjinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih pasti daripada terbitnya matahari esok. Mungkin sampai di sini saja yang saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha sempurna lagi maha kuasa. Dan jika ada salah dan kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Hadanallahu ila daril falah. Fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.